Selamat siang, Pak Nas. Perkenalkan, saya Polar. Dan hari ini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai perbandingan performa antara decision tree dan juga neural network pada klasifikasi biner diabetes untuk dataset yang kecil dan juga imbalance. Kita semua tahu bahwa banyak metode MLDL yang dipakai pada dataset yang gede dan juga balance. Nah, makanya di sini saya ingin mencoba apakah decision tree dan juga FCANN itu bisa bekerja pada dataset yang kecil dan imbalance, terutama untuk deteksi dini diabetes pada komunitas yang terpencil gitu. Nah, di sini saya akan menerapkan metode pre-processing seperti class vecting dan juga resampling. Ini adalah dataset yang saya gunakan dari Kaggle dan terdiri atas 403 pasien diabetes African American. Nah, ada 19 kolom variabel, tetapi yang saya pilih hanya 10 untuk menjamin supaya informasi fisiologi yang penting saja yang diambil. Nanti laba targetnya berasal dari kadar glukosa. Apabila di bawah threshold, maka dianggap normal, dan kalau melebihi, maka dianggap diabetes. Saya juga menerapkan beberapa metode pre-processing seperti data selection ya, untuk mendrop kolom-kolom yang tidak begitu bermakna, seperti subglue ya. Subglue ini kan sebenarnya kadar glukosa darah ketika puasa. Nah, ini tuh indikator langsung diabetes. Kalau kita gunakan akan menjadi data leakage gitu. Makanya nggak kita gunakan. Nah, one-shot encoding, crossword operation, hingga missing value handling. Ini supaya distribusi data tidak tidak terganggu ya oleh nilai none gitu. Jadi model bisa mempelajari pola tanpa celah. Dan juga certified splitting. Ini untuk menjamin supaya proporsi data normal dan diabetes seimbang di kelas tren maupun testing. Nah, lalu kita juga menerapkan kelas balancing ya, seperti kelas Wechtin dan juga resampling. Mengapa? Karena dari dataset yang digunakan, pasien normal itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada pasien diabetes. Nah, oleh karena itu, kita terapkan kelas Wechtin ya, di mana bobot kelas normal itu lebih rendah, sementara bobot kelas diabetes lebih tinggi, supaya model juga bisa mempelajari ini. Oke, tanpa pembuatan ini mungkin model akan lebih banyak mempelajari normal, tidak mempelajari diabetes. Resampling juga dilakukan untuk menambah data sintetis ya pada kelas minoritas atau kelas diabetes supaya jumlahnya sama antara normal dan diabetes. Akan tetapi karena penambahnya 4 kali lipat, bisa jadi polanya terlalu padat pada yang pasien diabetes sehingga model terlalu menghafal pola diabetes dan ini menjadi pemicu overfitting. Oke, eh, saya memilih decision tree karena fiturnya non-linear ya, makanya tidak cocok pakai logistic regression. Dependen juga, makanya nggak bisa pakai naive Bayes. Nah, karena kan naive Bayes itu mengharuskan independensi ya, supaya conditional probability itu bisa berjalan. Dan butuh interpretability. Makanya nggak cocok pakai yang similarity based. Nah, ini adalah gambar dari decision tree-nya yang telah menggunakan teknik pembuatan kelas ya. Ini parameternya menggunakan hyperparameter tuning, dan untuk splitting-nya menggunakan binary cross entropy. Saya juga menggunakan simple fully connected ANN ya, tidak ada convolutional layer karena kan tidak ada informasi spasial, tidak menggunakan LSTM juga karena tidak ada informasi temporal. Ini adalah gambar para arsitekturnya, dia menggunakan satu hidden layer saja ya, yang memiliki 16 neuron, hasil dari parameter tuning juga. Oke, ini adalah sekelas hasil dari model saya. Kita menemukan bahwa decision tree baseline itu memiliki akurasi yang paling tinggi ya. Oke, akan tetapi tes akurasinya itu dia lebih rendah gitu. Ada overfitting di sini. Nah, ini karena tanpa pembobotan kelas, oke, model terlalu mempelajari yang normal sehingga yang diabetes tidak begitu dipelajari ya. Nah, dengan pembobotan kelas, maka model yang uh, diabetes itu juga dipelajarin sehingga overfittingnya berkurang gitu karena imbalance-nya sudah diatasi ya. Model mempelajari both normal dan juga diabetes gitu. Tapi karena model digeser ke diabetes, dia ingin menghasilkan pasien diabetes, jadinya ada juga beberapa false positif. Itulah mengapa akurasinya menurun. Tapi setidaknya model sekarang menjadi lebih general ya, dia bisa membedakan normal dan diabetes. Nah, kalau menggunakan resampling, terlihat bahwa modelnya itu emang bagus sih akurasinya, oke. Ternyata, tapi overfittingnya lebih gede. Itu karena kita menambah data 4 kali lipat di kelas yang diabetes sehingga model terlalu mempelajari yang diabetes ya, tidak begitu mempelajari yang normal. Makanya akurasi tesnya juga menurun. Sementara pada FJANN dia mengalami underfitting. Itu karena jumlah data setnya terlalu sedikit. Tapi kalau misalkan ditambah mungkin bisa meningkat. Oke, demikian uh, analisa dari saya. Ternyata
kelas weighted decision tree ini yang paling bagus performanya ya, karena dia itu bisa menghasilkan dia bisa menghindari overfitting, tidak seperti di sampling. Sementara FCANN dia mengalami underfitting. Tapi mungkin bisa berguna kalau kita tingkatkan jumlah sample size-nya. Baik, kalau saran saya ke depannya mungkin bisa menerapkan ensemble learning ya, seperti random forest, dan menambahkan data dari beberapa hospital ya, supaya makin general lagi. Oke, demikian dari saya Pak. Sekian dan terima kasih.